Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Selasar angkatan 22 kelompok 1 yang kami hormati sudah hadir bersama kita Bu Rizka Nurfitria yang akan mendampingi Bapak Ibu, berarti ini yang kedua nggih. Yang Ya, yang kedua kedua. nggih, karena kemarin sudah coaching pembelajaran agenda 1 dan ini coaching yang kedua. Ya, karena kemarin hari Selasa Bu Rizka berhalangan. Nah, ini gantinya siang ini. Untuk itu langsung kami eh, serahkan waktu sepenuhnya kepada Bu Rizka. Nggih, monggo. Ya, terima kasih Mas Kowi selaku panitia di Angkatan 22 yang telah mengantarkan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya sudah jelas terdengar, Bapak Ibu. Sudah, Bu. Ya, sudah Bu. Oke, Uh, baik. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu siang ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Sehat. biasa. Alhamdulillah sehat dan pastinya tetap semangat nggih. Mohon maaf nih Bapak Ibu, terjadwal untuk pembimbingan yang kedua adalah kemarin ya di hari Selasa. Namun ada satu dan lain hal gitu nggih, saya tidak bisa mendampingi sesuai jadwal dan sebagai gantinya adalah hari ini ya tidak, walaupun nanti ada lembar kerja yang apa namanya, yang harusnya dikerjakan di hari ini adalah hari ke 13, tapi tidak mengapa Bapak Ibu karena nanti untuk LK harian ya, dimulai hari ke-12 ke 13 nanti masih ada waktu kurang lebih sekitar 3 hari lagi, baru nanti dipresentasikan terjadwal untuk coaching di tanggal di hari mungkin hari Senin. Ini kan terjadwal hari Senin kemungkinan nanti ada cuti bersama ya. Kita tunggu nanti untuk informasi berikutnya. Baik, Bapak Ibu teman-teman semuanya nggih, sesuai di awal yang saya sampaikan, saat coaching di pembelajaran 1, 2, 3, dan 4 ya kita melakukan review ataupun refresh kembali ya tentang materi, baik di agenda 1, 2, 3 dan kita berikan pengantar, kita sampaikan untuk agenda 4 yaitu aktualisasi ya, yang nanti di agenda keempat Bapak Ibu teman-teman semuanya adalah merancang ya, rancangan aktualisasi ya atau seperti sebuah proposal seperti itu ya, yang nanti akan diaktualisasikan di tempat kerja Bapak Ibu di masa habituasi. Kemudian juga seperti yang saya sampaikan di coaching pembelajaran 1, 2, 3 untuk pembimbingan hari ini, bisa kita sampaikan juga pembimbingan yang pertama gitu nggih, Bapak Ibu eh, nanti bisa langsung menyampaikan ya tentang core issue gitu nggih, core issue, kemudian eh, core issue atau isu aktual ya yang sudah dipastikan atau sudah dimantapkan gitu nggih. Kemudian kalau boleh tahu ini untuk eh, mentor, apakah sudah ada penunjukan mentor untuk masing-masing peserta? Sudah Sudah, atau Bu. belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Kemudian sudah ada yang berkonsultasi dengan mentornya? Sudah, Bu. Belum Saya mulai. Oh, ada Belum, yang Bu. sudah dan ada yang belum. Oke, baik, di kesempatan siang hari ini eh, saya ingin apa ya, Pak, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ya sekilas kita tentang core isunya. Ya, core isu adalah masalah yang paling aktual ya setelah Bapak Ibu menerima materi baik di agenda
satu ya itu sudah mulai Bapak Ibu mempraktekkan ya untuk menentukan mengidentifikasi isu, kemudian menapis isu dengan APKL dan juga dengan USG, kemudian dua pemantapan di agenda 2 dan di agenda 3 sehingga harapannya pada siang hari ini eh, sudah mantap ya tentang core isu yang akan nanti dimunculkan karena core isu itu adalah memerlukan penyelesaian ya, penyelesaian yang nantinya akan menjadi judul rancangan aktualisasi. Oke, monggo ini mau urut absen atau eh, relawan, sukarelawan itu untuk menyampaikan core isu dan juga judul dari rancangan aktualisasi yang nanti akan disusun. Monggo mulai mau sesuai dengan sesuai dengan apa namanya sesuai dengan di daftar peserta atau eh, acak saja Bapak Ibu monggo silahkan. Atau, saya langsung dari data peserta nih Pak Abdul Gofir, monggo Pak Abdul Gofir. Bisa disampaikan untuk core isunya dan nanti kemungkinan judul dari rancangan aktualisasi. Baik, Bu. Izin share screen, Ibu. Oke, monggo silakan. Share screen. Nah, kelihatan, nggih. Ini langsung aja, Bu. Oke, singkat saja bisa disampaikan langsung core isunya dan nanti untuk judul rancangan aktualisasinya. Yang untuk eh, core isu di di tempat saya bekerja yaitu di KWA Kecamatan Ngadirjo ada 5. Nggak nggak ada perbedaan ya dengan pas tugas di agenda 1 waktu itu, yaitu kurangnya pengetahuan calon pengantin mengenai prosedur dan syarat nikah, belum optimalnya bimbingan calon pengantin, kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara dan alur pendaftaran wakaf, kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan syarat duplikasi buku nikah. Kemudian core isu yang terakhir, belum optimalnya pengumuman kehendak nikah. Dan dari isu-isu tersebut dianalisa menggunakan APKL yang menjadi isu utamanya yang menjadi isu utamanya yaitu belum optimalnya bimbingan calon pengantin karena terkendala anggaran dan jadwal para catin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara dan alur pendaftaran tanah wakaf. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya pengumuman kehendak nikah. Kemudian yang keempat itu kurangnya pengetahuan calon pengantin mengenai prosedur dan syarat nikah. Dan yang kelima itu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan syarat duplikat buku nikah. Nah, dengan menggunakan analisa USG, maka yang pertama masih sama, yaitu belum optimalnya bimbingan calon pengantin karena terkendala anggaran dan jadwal para catin ini yang akan menjadi isu utama atau core isu yang akan menjadi core isu ya, yaitu belum optimalnya bimbingan calon pengantin bimbing karena terkendala anggaran dan jadwal para catin ini kurang kurang huruf N1. Dan untuk solusi dari core isu di sini saya akan eh, memberikan gagasan yaitu dengan optimalisasi bimbingan calon pengantin melalui
media website gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Ghafur, nggih. Berarti belum optimalnya bimbingan calon pengantin ya yang terkendala. Jadi untuk websitenya ini nanti sudah dimiliki belum oleh KUA-nya? Websitenya kebetulan kemarin udah saya buat, tapi belum sempurna. Jadi nanti pas aktualisasi akan saya sempurnakan lagi. Nah, kemudian nanti website yang sudah dibuat itu nanti dipublikasikan itu nggih ke masyarakat melalui apa? Diinformasikan melalui apa Pak nanti rencananya? Eh, Awalnya akan saya lakukan indexing supaya masuk di halaman utama Google. Kalau ada yang search keyword dengan KUA Ngadirja itu akan masuk di halaman utama Google. Jadi nggak yang pertama pakai indexing itu, kemudian yang kedua disosialisasikan langsung ke masyarakat dengan bekerja sama dengan penyuluh dan rekan-rekan di kantor, Bu. Nggih. Nggih, baik. Terima kasih Pak Abdul Ghafur ya tadi tentang bimbingan. Nggih. Oke, kemudian berikutnya Pak Adip Falahuddin ya nanti bisa disampaikan saja core issue dan apa namanya eh, judul yang nanti akan diserahkan dalam masa evaluasi. Monggo Pak Adip. Oke, baik, terima kasih Bu Rizka. Mohon izin share. Baik, eh, saya unit kerja saya ada di KUA Tirtomoyo sebagai penghulu eh, dari core issue yang sudah eh, dimantapkan, yaitu belum optimalnya proses pelayanan daftar nikah sampai dengan pembinaan Catin. Nah, hal ini karena apa? Eh, belum belum ada alur SOP yang jelas gitu dari masing-masing alur tersebut. Eh, Oleh karena itu, eh, saya memberikan gagasan yaitu menyediakan SOP alur dalam proses pelayanan daftar kehendak nikah hingga pembinaan Catin di KUA Kecamatan Tirtomoyo. Oke, baik Pak Adip, nggih. Ini Oke. tentang penyediaan SOP. Jadi standar operasional prosedur tentang proses pelayanan daftar kehendak nikah. Jadi hanya daftar kehendak nikah saja. Eh, sampai sampai dengan BIMWIN. Oh, berarti nanti pelayanannya ya pelayanan kehendak nikah kan. Jadi khusus pelayanan kehendak Ya. nikah dari awal sampai akhir gitu ya maksudnya. Oke, Nggih. ya. Halo Pak Adip. Eh, jadi apa judulnya itu kurang lebih judulnya adalah apa optimalisasi pelayanan dalam proses daftar kehendak nikah hingga pembinaan Catin di KUA Kecamatan Tirtomoyo. Optimalisasi apa tadi? Optimalisasi Optimalisasi. pelayanan. Oke. Coba diulangi Pak untuk konsep judulnya. Optimalisasi pelayanan daftar kehendak nikah hingga pembinaan Catin gitu ya. Catin. Oke. Oke, berarti tidak lagi SOP-nya ya, tapi Eh, langsung ke proses pelayanannya. iya, tapi nanti salah satu apanya? SOP menjadi salah satu kegiatan dalam Iya. proses pelayanan itu ya maksudnya. Oke. Nah, ya, mungkin bisa di awal. Jadi nanti em, contoh core isunya Pak. Contoh Coba core. misalnya ke atas dulu untuk core isunya. Tadi Oh core ya. isunya kayaknya ada. Oh iya, belum optimalnya proses pelayanan daftar nikah. Pelayanan
daftar kehendak nikah ya. Iya, Nah, ini kan di sini masih belum optimalnya proses pelayanan daftar kehendak nikah sampai dengan pembinaan Jatin. Nggih. Jadi untuk nanti judul yang akan diangkat sebagai penyelesaian ada tadi ya optimalisasi proses pelayanan daftar kehendak nikah. Nanti salah satu kegiatannya adalah dengan penyusunan SOP tadi ya Pak Adib ya. iya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Adib Falahuddin. Ini sudah dikonsultasikan dengan mentor atau Eh, belum? kebetulan belum, Bu. Oh, belum ya. Nanti sebelum kita bertemu di pembimbingan yang berikutnya ya, nanti untuk Bapak Ibu semuanya, harapannya nanti sudah dikonsultasikan dulu dengan mentor masing-masing ya. Jadi nanti di tengah-tengah pembimbingan harapannya semua core isu dan judul nanti sudah mantap semua sehingga tidak ada perubahan di di sela-sela menyusun uh, draft rancangan aktualisasi. Oke, terima kasih Pak Adib Falahuddin. Iya. Kemudian berikutnya ini Pak Adinda, Pak Adinda Yuwana Siap. Nugraha. Ya, Mohon izin Bu, karena oke, baru kali ini saya tadi koordinasi konsultasi sama Pak Kepala itu baru menetapkan isu-isu yang ada. oke, tidak apa-apa. Disampaikan saja Oh, oke. tadi berdasarkan konsultasi dengan mentor seperti apa isu yang diangkat. Oke, sekedar izin share screen gitu. J. Gini, ki dan banyak kan apa yang perlu di apa yang terjadi masalah atau masalah yang atau masalah-masalah yang terjadi pada KUA itu ada satu. Yang pertama itu ada kurang pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto. Kemudian yang kedua, belum optimalnya kegiatan pendaftaran online mandiri bagi para calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto yang selama ini mayoritas atau bahkan tidak ada dari Jatim yang mendaftar mandiri melalui SIMKAH ataupun melalui SIMKAH dan aplikasi Pusaka kalau tidak salah. Jadi Jatim itu datang ke kantor dengan mendaftarkan secara manual ke kantor. Kemudian yang ketiga itu belum optimalnya program bimbingan pranikah mandiri secara online melalui aplikasi Google Form bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto. Nah ini nanti eh, outputnya itu sebuah melalui media Google Form nanti diberikan materi-materi online terkait dengan bimbingan pranikah, konflik sosial keluarga, bimbingan, kemudian ada pretest dan post testnya, kemudian ada tentang video-video apa itu menyetorkan video hafalan tentang bacaan sholat dan sebagainya itu di poin ketiga ini. Kemudian isu yang keempat itu belum optimalnya pelaporan foto dokumentasi akad nikah bagi penghulu yang melaksanakan pencatatan nikah di luar kantor. Jadi maksudnya di sini itu kadang ada kendala pada apa namanya penghulu waktu mencatatkan pernikahan di luar kantor pada kendalanya berupa di gadgetnya. Jadi harus adanya koordinasi dengan EO atau eh, W- WO atau utusan dari calon pengantin untuk membantu menyelesaikan eh, apa namanya dokumentasi akad nikah di luar kantor. Kemudian yang lima itu belum adanya pengumuman kehendak nikah melalui media sosial Instagram di KUA Kecamatan Girimarto yang sampai saat ini media sosial di KUA Kecamatan Girimarto baru saya buatkan tapi belum ada apa namanya eh, upload-uploadan ataupun konten-konten tentang KUA tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan masih garis besar dari isu-isunya. Terima kasih. Berarti, nggih, baik. Berarti untuk core isu belum ditentukan, nggih. Ini baru Belum ditentukan tapi eh, kemarin
Mungkin mohon izin, kemarin itu sudah saya buatkan untuk core isu itu yang nomor pertama, yang nomor satu ini, Bu. Jadi nanti core isunya itu optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto ini. Itu. Oke. Oke, itu langsung ke pemanfaatan media saja mungkin pemanfaatan media sosial gitu juga bisa tanpa ada Oh, oh, optimalisasi oh gitu ya. gitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Oke, Gitu. baik terima kasih Pak Adinda Yuwana. Nggih, sami-sami, Bu. Eh, berikutnya pada Bu Aisyah ini ya, Aisyah Aulia Nisa, monggo. Terima kasih. Izin saya share. Oke, baik. Baik, untuk core isu yang di awal penugasan itu setelah melewati analisis AKPL, ada 3 core isu teratas yang saya ambil. Pertama ada pemanfaatan media sosial untuk penyuluhan di era digital yang belum optimal. Kemudian ada akses penyampaian materi bimbingan perkawinan kepada calon pengantin yang masih terbatas. Dan yang terakhir ada kegiatan penyuluhan pembinaan mental untuk ODGJ dan tunawisma di RPSBM Kota Pekalongan yang kurang sorotan. Kemudian setelah melalui identifikasi isu, eh, ada isu core yang paling atas itu ada akses penyampaian materi bimbingan perkawinan kepada calon pengantin yang masih terbatas. Untuk core isu ini sih sudah sempat saya konsultasikan dengan mentor sekilas. Dari Pak mentornya mendukung untuk core isu ini diangkat karena memang masih sangat terbatas di KUA saya, Bu. Kemudian gagasan pemikiran isu yang muncul untuk konsep judulnya itu digitalisasi materi bimbingan perkawinan melalui buklet pada KUA Kecamatan Pekalongan Timur. Jadi memang rencana saya mau menggunakan semacam buklet sih untuk nantinya bisa jadi kayak kenangan juga atau buah mata para catin yang bimbingan di KUA setelah mengikuti bimbingan secara langsung tatap mukanya di KUA. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Oke, baik ini yang digitalisasi itu materi bimbingannya ya. Oke, laras materi bimbingannya, Bu. Oke, oke. Kemudian untuk isu yang diangkat ya, biasanya kan core isu kan akses penyampaian materi bimbingan kepada calon pengantin masih terbatas. Nah, kalau core isu kan memang diawali dengan kata negatif ya. Jadi nanti bisa dibalik saja. Jadi masih terbatasnya akses penyampaian materi bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Jadi yang masih terbatas itu nanti bisa Dipindah ditempatkan ke di depan gitu. paling depan. Ya, masih Siap, Ibu. terbatasnya seperti itu. Nih, Oke, kemudian untuk konsultasi dengan mentor sudah ya, dan sudah menyetujui juga untuk core isunya ya tadi ya. nih. Oke, Ya. baik terima kasih Bu Aisyah. Kemudian monggo bisa stop share. Berikutnya Pak Alvin Nur. Pak Alvin Nur Sahab Rizal, monggo. Baik, Ibu, saya tidak share ini, Bu, karena ada di instansi kami awalnya kita mendapat mentor itu kepala TU begitu. Kita sudah banyak berbincang Ya. terkait core isu. Tiba-tiba kemarin sore itu surat berubah mentor, di mana saya kan di jabatan asisten ahli dosen akhirnya mendapatkan mentor dari wakil dekan yang sesuai dengan pengajaran. Nah, ketika tadi pagi kita menemui wakil dekan itu karena mau ada acara, saya hanya menyampaikan kalau saya sebagai Bapak sebagai mentor begitu. Terus beliau menyuruh lah core isunya apa. Saya sampaikan yang kemarin kita sudah sampaikan ke TU gitu. Ternyata ada banyak perubahan dari beliau. Dan saya suruh merubah karena beliau mau rapat. Akhirnya tadi sempat melakukan satu isu terkait plagiasi yang ada di fakultas. Itu coba didalami, nanti bisa ditanyakan terlebih dahulu apa saja yang ada di fakultas begitu. Jadi ada banyak perubahan begitu. Oke. Begitu yang Oke, saya sampaikan, Ibu.
Nggih, baik. Nggih, ya memang di lapangan seperti itu nggih kadang apa ada perubahan untuk mentor. Nah, ini masih ada waktu nggih untuk Pak Alvin. Kita kemungkinan untuk pembimbingan berikutnya kan terjatuh di hari Senin. Namun di hari Senin kan ada cuti bersama nggih. Nanti kita tunggu informasi berikutnya. Nah, masih ada waktu berapa sekitar Kamis besok tuh Kamis Jumat ya, 2-3 hari. Monggo nanti bisa dimatakan lagi, dikonsultasikan lagi dengan mentornya yang baru, sehingga pas pembimbingan berikutnya itu harapannya Pak Alvin nanti sudah menemukan core issue ya, yang sudah fix atau sudah dimantapkan dengan mentor, dan juga nanti untuk penyelesaiannya, penyelesaian dari masalah yang dimunculkan nanti bisa menjadi judul dari rancangan aktualisasi. Nah, mungkin itu saran dari saya nih Pak Alvin. Ya, sehingga harapannya nanti tidak tertinggal dengan teman-temannya gitu yang sudah mulai berproses untuk menyusun core issue dan juga judul, karena nanti setelah ini kan saya akan memberikan lembar kerja harian, jadi target harian per harinya ya itu yang harus Bapak Ibu kerjakan di setiap hari, dan nanti di saat pembimbingan berikutnya itu akan saya lihat untuk progres dan report dari draft rancangan aktualisasi. Seperti itu nggih Pak Alvin, dan juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Alvin. Berikutnya Pak Angga Pradana. Monggo disilahkan. Oke, Bu, izin share Nggih. screen. Jadi untuk core issue dari yang telah diambil dari beberapa isu, Bu. Jadi yang pertama yaitu kedisiplinan siswa yang masih kurang baik dalam hal waktu ibadah, terutama di sholat duha dan juga di sholat zuhur. Kemudian yang kedua, literasi digital siswa yang masih kurang dikuasai. Kemudian yang ketiga, kurangnya minat belajar siswa dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Mandua Grobogan. Kemudian dari ketiga isu tersebut yang dapat saya angkat yaitu kurangnya minat belajar murid dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Mandua Grobogan. Kemudian dari gagasan pemecahan isu tersebut saya dapat mengambil konsep. Jadi untuk hal itu konsep yang saya ambil penggunaan media interaktif untuk meningkatkan minat belajar murid dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Manduang Grobogan. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Oke. Penggunaan ya, pemanfaatan atau Media penggunaan interaktif. gini nanti penggunaan dan pemanfaatan. Nanti ini kan ada dua dua apa namanya kata ya, pemanfaatan dan penggunaan. Kalau menurut saya kok nanti lebih luas dengan pemanfaatan gitu ya. Jadi pemanfaatan media interaktif untuk meningkatkan minat belajar murid eh, dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Jadi mapel SKI. Nah, kemudian untuk isu, nah ini kan isu dan juga itu ada apa namanya materi ya. Nah, materinya mungkin ini nanti bisa di delete saja. Jadi cukup nanti kurangnya minat belajar murid dalam mata pelajaran SKI seperti itu. Ya, nanti untuk materi substansi untuk substansi materinya ya ini kan substansi dan strategi dakwah Rasulullah nanti bisa dituangkan di dalam kegiatan pada apa namanya kegiatan biasa di kegiatan pertama atau kedua itu nggih di rancangan aktualisasi ya. Jadi untuk materi substansi nanti yang akan digunakan tadi yang media interaktifnya itu masuk di kegiatan di dalam rancangan aktualisasi, sehingga nanti untuk di core isunya ya nanti cukup untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, itu beberapa masukan. Kemudian sebelumnya sudah berkonsultasi dengan mentor Pak Angga Pradana. Sudah Bu, kebetulan tadi pagi mentor saya itu kepala madrasah tadi berangkat, terus saya sempat menemui Bu.
dan juga sudah menyetujui untuk core Oke, isunya. Oke, oke, baik. Terima kasih ya, Pak Angga Bu. Pradana. Oke, baik. Berikutnya Bu Ani Lailatul Sarifah. Ya, monggo Bu Ani. Baik, izin share screen, Bu. Oke, Ya. Eh, Setelah apa namanya mengidentifikasi isu dengan USG, saya menemukan apa namanya 3 isu ini ya. Yang pertama yaitu kurangnya minat siswa dalam pembelajaran Pancasila di MTS Negeri 2 Sleman. Yang kedua, belum optimalnya penanaman karakter disiplin di MTS Negeri 2 Sleman. Yang ketiga, yaitu kurangnya keterampilan siswa dalam pemanfaatan teknologi dan aplikasi pembelajaran di MTS Negeri 2 Sleman. Nah, isu yang akan saya angkat yaitu kurangnya minat siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di S Negeri 2 Sleman. Nah, adapun penyebab isunya dari siswanya itu tidak memiliki motivasi belajar. Kemudian kurangnya dukungan moral dan material dari orang tua ya. Karena apa namanya? Orang tuanya itu berasal dari kalangan menengah ke bawah. Jadi untuk buku yang digunakan itu hanya buku BSE yang dari pemerintah seperti itu. Kemudian guru juga tidak mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan siswa. Dari materinya, materi pendidikan Pancasila itu dianggap sulit dan abstrak, kurang kontekstual dan materi bersifat hafalan. Sedangkan untuk metodenya, untuk pembelajarannya itu masih bersifat satu arah. Jadi guru itu hanya terus seperti itu. Yang kedua itu kurangnya game edukasi dalam pembelajaran. Yang ketiga tidak mengintegrasikan dengan teknologi. Untuk milieu atau lingkungannya, di sini tuh suasana kelas tidak kondusif karena dekat dengan jalan raya, jadi bising. Kemudian yang kedua, fasilitas seperti proyektor di kelas itu tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga yaitu minimnya fasilitas pendukung pembelajaran interaktif. Gagasan pemecah isunya yaitu pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media ajar interaktif untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam mapel pendidikan Pancasila di MTS Negeri 2 Sleman. oke, baik. Terima kasih Bu Ani ya. Jadi ini hampir sama ya untuk apa core issue dengan yang sebelumnya ya dengan Ya, siapa Pak Angga Pradana tadi ya. Nah, ya, yang namun ini sudah lebih spesifiknya milik Bu Ani karena sudah langsung ya dengan aplikasi ya, Canva ya. Jadi kalau aplikasi Canva itu sebagai media ajar. Nah, mungkin sebagai media ajar kan nanti juga sebagai bahan ajarnya bisa juga nanti untuk PowerPoint-nya mempresentasikan seperti itu ya. ya, Jadi memaksimalkan dari aplikasi Canva seperti Canva, ya. 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 Nanti outputnya juga bisa apa namanya siswa itu nanti membuat poster atau infografis seperti itu Bu. Dari aplikasi Canva itu Ya, sendiri. Oke. Pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media ajar interaktif. Oke. Kemudian untuk hal ini sudah dikonsultasikan dengan mentor terlebih dahulu. belum Bu, insya Allah besok mau konsultasi. Oh ya, oke. Jadi setelah nanti apa namanya rencana atau gagasan dari judul rencana aktualisasi ini kalau menurut saya sudah bisa, nggak sudah bisa sebagai sebuah judul di rencana aktualisasi nanti bisa segera dikonsultasikan dengan mentor ya sehingga nanti pada bimbingan berikutnya saat pemaparan in progress dan report dari draft rencana aktualisasi itu sudah mantap ya core isu yang sampaikan dan juga judul untuk penyelesaian masalah atau penyelesaian core isunya. Ya, baik, terima Baik. kasih Bu Anila Elatus. Kemudian berikutnya kami beri kesempatan kepada ini Pak Aprilian Pasca. Monggo. Baik Bu, izin share screen. Oke, baik. Ya, di sini isu yang diambil dari USG yang pertama yaitu kurang optimalnya tim paduan suara di MTS Negeri 1 Cilacap. Yang kedua, ketidaksesuaian lulusan guru dengan mata pelajaran tambahan.
Yang ketiga, tidak adanya lab musik untuk pembelajaran maupun ekstrakurikuler di MTS Negeri 1 Cilacap. Isu yang diangkat atau core isunya saya memilih kurang optimalnya tim paduan suara di MTS Negeri 1 Cilacap. Karena eh, tim paduan suara di sini baik di upacara ataupun di event-event itu di sekolah hanya ya udah sekedar nyanyi aja gitu. Jadi kurang optimal, tidak ada pembagian suara, tidak ada eh, materi yang jelas itu, tidak terstruktur. Jadi gagasan pemecah isunya yaitu pengoptimalan keterampilan paduan suara di MTS Negeri 1 Cilacap. Oke, baik. Ini Pak Aprian, ini sepertinya masih sama nggak yang dulu menjadi tugas di agenda 1 ya? Saya masih Ya, ingat itu. Ya, ya Bu, jadi masih sama. oke, tentang paduan suara ya. Nah, nanti kalau sudah menjadi judul, mungkin nanti bisa disesuaikan judulnya adalah optimalisasi seperti itu ya. Jadi optimalisasi atau bisa juga mungkin peningkatan keterampilan juga bisa. Oke Bu. Ya. Tapi kalau di sini isu yang diangkat adalah kurang optimalnya, ya nanti bisa optimalisasi keterampilan paduan suara gitu ya, siswa di MTSN 1 Cilacap. Nah, sebelumnya sudah dikonsultasikan dengan mentor. Kalau sama Pak Kamat belum Bu, tapi kalau sama Pak Waka itu Pak Wakanya ngomong semua isu yang Mas, kan ada dua yang saya nganu di sini, yang CPNS Lacar itu Bapak Kamat pasti setuju karena itu pasti positif seperti itu Bu. Ya, intinya yang ada apa ya, memperbaiki gitu ya, memperbaiki ataupun apa namanya masalah-masalah, ada penyelesaian masalah gitu ya. Iya. Beliaunya pasti setuju seperti itu. Ya, oke, minimal nanti setelah ini bisa dikonsultasikan lagi nih kepada mentor ya untuk uh, apabila core issue dan judul rancangan nanti sudah fix ya, itu nanti kan bisa langsung dibuat atau disusun untuk draft rancangan aktualisasi nanti sesuai dengan lembar kerja harian ya, yang di akhir dengan ini nanti akan saya share di chat. Oke, mungkin seperti itu Pak Aprilian Pasca. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Oke, berikutnya. Ya, ini Pak Dimas Aditya Smara. Monggo. Bu, Jennifer, Bu. Baik Bu, untuk isu yang saya temukan ini ada 5 Bu. Mungkin ada sedikit perubahan dari yang tugas agenda 1. Kemudian dari AKL ini kami pilih 3 isu penting. Yang pertama ada kurangnya pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K pada mahasiswa FTIK di UIN Salatiga, kemudian menurunnya etika dan sopan santun mahasiswa dalam beraktivitas dalam kampus, kemudian rentannya warga kampus terkait kesehatan mental di era sekarang. Ini saya pilih isu yang pertama karena mungkin hubungannya Ibu, saya dosen farmasi seperti itu Bu. Kemudian untuk SOP atau pengetahuan MP3K itu diperlukan untuk audit ISO seperti itu Bu. Sehingga untuk untuk judul lacar yang mungkin akan saya pilih ini adalah penguatan kapasitas kesiapsiagaan melalui edukasi pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN Salatiga. Mungkin itu Bu dari saya, Bu Rizka. Oke, baik. Terima kasih Pak Dimas ya. Ini sebagai dosen farmasi ya nantinya ya di UIN Salatiga. Nah, kurangnya, jadi core isunya kurangnya pemahaman sistem. Oh, belum ya, belum diganti ya itu ya untuk core isunya ya. Oh iya Bu, mohon maaf Bu. Oke, oke, baik. Iya, iya. Nanti bisa disesuaikan ya. Tapi judulnya sudah baik menurut saya tadi, penguatan apa tadi ya, penguatan kapasitas ya. Jadi nanti apa edukasi itu bisa menginformasikan seperti itu ya, Iya Bu, jadi memberikan mulai informasi ya. informasi sama pelatihan Bu.
Ya, tapi kalau nanti saran saya ini untuk semuanya saja. Kalau untuk pelatihan itu biasanya pelatihan itu kan berbiaya. Ya, Nggih. jadi kalau saran saya mungkin nanti bisa apa ya seperti sharing knowledge atau berbagi informasi. Jadi monggo nanti untuk kegiatan edukasinya itu dikemas dengan kegiatan-kegiatan yang lebih sederhana ya, Oh, yang mungkin tidak memakan banyak apa ya biaya. Nah, kan oh, Dimas kan sebagai CPNS ya. Nanti jika harus mengeluarkan apa dana dan anggaran ya itu juga tidak kami perkenankan seperti itu guys. Jadi monggo nanti untuk sarana edukasinya ya mungkin nanti mungkin bisa secara daring ataupun luring ya. Mungkin kalau luring nanti saat apa ya saat ada apa menempel dengan kegiatan-kegiatan di kampus itu dia nanti sembari melakukan edukasi seperti itu ya. Jadi nanti bisa dibuat ya sarana seperti sharing knowledge gitu ya, tapi jangan langsung ke pelatihan ya. Jadi oh, seperti pelatihan, sosialisasi itu biasanya nanti saat di seminar rancangan itu selalu dipertanyakan ya, baik oleh penguji itu biasanya dipertanyakan karena pelatihan kegiatan pelatihan sosialisasi itu rawan nanti dengan adanya apa munculnya dana dan anggaran seperti itu Pak Dimas ya. Jadi oh, nanti mohon benar. untuk edukasinya ini dibuat sebuah kegiatan yang lebih sederhana gitu ya. Ya, tidak memunculkan dana atau biaya yang berlebih seperti itu. Bu, izin sekalian tanya Bu, Oke, apakah itu monggo. harus ada produknya Bu? Misalnya membuat poster, membuat SOP atau buat apa itu, apakah harus seperti itu Bu? Kalau untuk di rancangan aktualisasi yang jelas nanti ada dampak atau efeknya. Ya, Oh dampak yang penting ada misalkan informasi. ya tidak harus SOP tidak hanya saat ini kan apa ya belum belum ada apa pengetahuan ya tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, nanti setelah ada edukasi nanti kan di masa habituasi kan kurang lebih 6 minggu ya atau 1,5 bulan itu nanti setelah dilakukan edukasi mungkin nanti edukasinya bisa secara daring atau luring. Nah, nanti dampak atau efeknya seperti apa? Oh ya, yang sebelumnya misalkan 10% gitu yang mengetahui setelah ada edukasi naik menjadi 40% atau 50% seperti itu. Jadi di rancangan aktualisasi itu adalah nanti yang dilihat dampak atau efek telah dilakukan tentang edukasi P3K-nya. Ya, jadi tidak harus Terima ada kasih. sebuah produk. Ya, nanti bisa di akhir nanti ada testimoni. Nah, itu juga bisa jadi sebuah bahwa rancangan aktualisasi yang di eh, apa dilakukan atau diaktualisasikan di masa habituasi itu memiliki dampak yang baik gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu Oke, Rizka. oke, sama-sama. Oke, baik, terima kasih Pak Dimas. Berikutnya ya, atau yang terakhir pada Pak Arfianto. Monggo dipersilakan. Oke, Bu, izin share screen. Oke, siap. Untuk core isu yang saya angkat, untuk identifikasi isunya di sini ada 3 di KUA saya. Yang pertama, kurangnya digitalisasi pengarsipan data akta nikah. Kemudian yang kedua, kurangnya sosialisasi tentang pemahaman daftar nikah secara online melalui SIMKah. Kemudian yang ketiga, peningkatan literasi digital nikah tentang mahar bagi calon pengantin di KUA Kutoarjo. Nah, untuk core isu yang saya angkat ini tentang peningkatan literasi digital nikah tentang mahar bagi calon cadin di KUA Kutoarjo. Sebentar Pak Arfianto, sebelum dilanjut ya. Nggih. Ini untuk yang diidentifikasi isu ya. Ini eh, nah untuk ini juga untuk Bapak Ibu semuanya nggih, mohon di dalam memunculkan atau mengidentifikasi isu itu dihindari kata-kata seperti digitalisasi karena digitalisasi itu kan penyelesaiannya. Ya, jadi nanti kurangnya pengelolaan pengarsipan data akta nikah, gitu ya. Kemudian yang kedua, kurangnya sosialisasi baik ini bisa kurangnya sosialisasi tentang pemahaman daftar nikah gitu saja. Karena secara online melalui SIMKA itu nanti juga jadi penyelesaiannya, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ketiga ini malah justru judul ini.
peningkatan literasi digital nikah tentang mahar bagi calon pengantin di KUA Kutoarjo. Ya, ini kan judul yang ditawarkan. Iya. Nah, berarti nanti dengan judul peningkatan literasi digital nikah tentang mahar. Jadi ini eh, hanya tentang mahar nikah ya. Iya, Ibu. Nah, ini nanti kurangnya, jadi ini kurangnya pemahaman ya. Jadi nanti untuk isunya itu jangan langsung judul, tapi Baik. kurangnya pemahaman tentang mahar bagi calon pengantin. Nah, seperti itu. Iya, Ibu. Nah, ini kan maksudnya ini yang saya tangkap dari apa namanya isu kan eh, nanti Pak Arvin, Pak Arfi ini nanti kan membuat eh, apa ya bahan-bahan tentang mahar nikah, kemudian nanti di secara digital gitu ya Iya, rencananya. kayak pembuatan konten gitu, Ibu. Di media sosial, terus nanti kayak penambahan modul ketika bimbingan nikah, Bu. Agar Ya, berarti literasi. kan Iya, ya jadi nanti modul yang sudah digitalisasi gitu ya. iya, Berarti mohon nanti untuk isunya bisa disesuaikan tadi ya, kurangnya pemahaman tentang mahar. mahar ya bagi calon pengantin seperti itu. Nah, kemudian untuk gagasannya, nah ini kan gagasannya kan yang ditulis kan Pak Arvin langsung ke ininya ya Iya, gagasan-gagasan bahasan kegiatannya ya. kegiatan. Iya, Bu. Berarti ini belum ada untuk rancangan judulnya ya. Jadi eh, kalau peningkatan literasi digital ini nanti lebih ke judul. Nah, tapi untuk core isunya adalah kurangnya pemahaman tentang mahar nikah bagi calon sehingga uh, apa namanya nanti judul rencana aktualisasi itu adalah penyelesaian masalah atau penyelesaian dari core isu yang ditawarkan seperti itu. Iya, Ibu. Oke, bisa dipahami nggih Pak Arfianto? Iya, Ibu, sakit. Hmm. Baik, terima kasih Bapak Ibu ini semuanya nggih sudah menyampaikan terkait core isu dan juga nanti untuk penyelesaiannya yang akan menjadi judul dari rancangan aktualisasi. Nah, berikutnya Bapak Ibu saya akan uh, di chat ya, saya akan share untuk apa namanya lembar kerja harian ya. Ini sudah hari ke-13, tidak masalah. Jadi ini ada hari ke-13, 14 dan 15. Nah, untuk tugas harian ini sudah saya kirim di chat room di Zoom. Kemudian nanti untuk tugas hariannya ini nanti tidak perlu diupload di PLC ya Bapak Ibu. Dan ini nanti tugas harian seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa tugas harian ini adalah menjadi panduan atau pedoman nanti Bapak Ibu menyusun draft rancangan aktualisasi sehingga boleh nanti per harian itu dibuatkan file sendiri atau bisa juga digabung menjadi satu. Nah, monggo yang sudah saya kirimkan bisa di-download. Kemudian saya akan apa namanya menampilkan satu persatu dari lembar kerja harian yaitu hari ke-13 kan harusnya hari ini ya tidak masalah. Kemudian eh, hari ke-14 dan hari 13, 14, 15. Ya, jadi nanti terjadwal itu eh, kita di tanggal 8 Senin ya, itu kan hari ke-16. Namun nanti eh, kita kita tunggu informasi berikutnya nanti apakah akan maju atau mundur ya. Yang jelas kita di pembimbingan berikutnya adalah di hari yang ke-16 nanti Bapak Ibu akan memaparkan lembar kerja di 3 hari itu ya, 13, 14, dan 15. Oke, izin share untuk eh, contoh nih ya, tugas di hari ke-13. Ya, ini tugas untuk
hari ke-13 ya, ini hampir sama saat Bapak Ibu mengerjakan tugas di agenda 1 ya. Jadi apa namanya identifikasi isu, namun harapannya karena saya yakin saat di agenda 1 itu kan masih ada yang banyak berubah, ada yang masih sama. Karena memang setelah Bapak Ibu melalui menerima materi atau review materi di agenda berikutnya ya, baik di agenda 2, di agenda 3 itu kan pasti masih ada apa namanya perubahan-perubahan ya dan penyesuaian juga sesuai dengan materi di agenda baik 2 maupun 3. Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang lalu mungkin sudah saya jelaskan nih bahwa nanti untuk apa namanya keterkaitan dengan agenda 3 itu masuk di deskripsi isu. Ya, jadi untuk manajemen ASN dan Smart ASN itu nanti dijelaskan di deskripsi isunya. Nah, kemarin saat di agenda 3 mungkin untuk LK5 ya, biasanya LK5 itu kan ada tabel-tabel itu ya, ada tabel-tabel, ada keterkaitan pelatihan di agenda 2, kemudian ada keterkaitan materi di agenda 3. Nah, itu nanti untuk matrik ya, untuk matrik rancangan aktualisasi yang sudah saya sampaikan di pembimbingan pertama itu kan hanya tabelnya hanya memuat 6 ya. Nah, kemudian kemana keterkaitan eh, materi dengan agenda 3 yaitu dimasukkan di deskripsi isu ya. Apakah di masing-masing identifikasi atau isu itu harus memunculkan manajemen ASN dan smart ASN? Ya, itu ya. Jadi nanti di deskripsi isu ya ada 5 isu yang dimunculkan itu masing-masing harus dikaitkan yang masuk di manajemen ASN yang mana, kemudian smart ASN-nya yang mana. Jadi kedua-duanya harus dimunculkan dalam deskripsi isu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang kedua, poin kedua ini jadi sebaiknya tadi ada yang belum ya, ada yang belum apa namanya disetujui atau baru harus konsultasi dengan mentor. Jadi nanti untuk tugas di harian ini karena tugas di hari ke-13 itu merupakan tugas awal. Nanti akan berlanjut di hari ke-14 dan hari ke-15. Jadi harapannya minimal hari ini atau besok segera konsultasikan dengan mentor terkait dengan isu dan nanti penyelesaian masalahnya yang nanti akan menjadi judul rancangan aktualisasi ya, karena nanti Bapak Ibu sudah menyusun di LK hari ke-13, 14, 15, tapi nanti ada perubahan yang cukup signifikan, jadi harus membongkar dari awal itu kan nanti kasihan ya. Nah itu jadi sudah harus dikonsultasikan dengan mentor dan juga minimal sudah disetujui dengan mentor masing-masing sehingga nanti lebih nyaman dan lebih lancar nanti untuk menyelesaikan lembar kerja hari-hari berikutnya. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang poin ke-7 nanti diabaikan saja nggih, karena untuk upload nanti rancangan aktualisasi yang sudah jadi. Ya, jadi untuk harian ini hanya pedoman karena Bapak Ibu kan ada jadwal asinkronus ya, misalkan seperti hari ini ya, hari ini itu kan ada jadwal asinkronus yaitu menyelesaikan lembar kerja harian. Ini untuk lembar kerja di hari ke-13. Kemudian saya tunjukkan untuk lembar kerja di hari ke-14. Ya. Nah, untuk lembar kerja di hari ke-14 itu juga masih menyelesaikan ya untuk tugas di hari ke-13 yaitu core isu yang sudah dimunculkan setelah ditapis dengan APKL dan USG, kemudian nanti dianalisis ya dengan menggunakan fishbone diagram. Nah, kemudian ada ide kreatif atau gagasan kreatif ya untuk menyelesaikan permasalahan itu untuk tugas di hari yang ke-14. Kemudian sekali lagi untuk yang poin terakhir ya batas akhir itu diabaikan saja karena nanti untuk pengumpulannya adalah nanti di rancangan aktualisasi yang sudah diselesaikan penulisannya oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian di hari ke-15 ya, ini adalah tugas di hari ke-15. Ya, yang pertama, jika sudah ditetapkan core isu dan kegiatan-kegiatannya, silakan merumuskan judul rancangan aktualisasi
aktualisasi ya. Jadi untuk judul itu adalah penyelesaian dari core issue yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Nah, kemudian nanti di pembimbingan berikutnya nanti Bapak Ibu cukup memaparkan untuk tugas yang ini yang agenda ke-15 karena saat menyusun outline materi rencana aktualisasi otomatis identifikasi isu yang diangkat dan judul itu merupakan rangkaian dari lembar kerja di hari sebelumnya. Ya, kemudian untuk identifikasi isu ini nanti monggo kalau berdasarkan APKL nanti ya dituliskan 5 isu, kalau berdasarkan USG nanti dituliskan 3 isu ya. Jadi ada ada alurnya. Nah, ini outline-nya Bapak Ibu yang di pertemuan pertama sudah saya sampaikan di dalam sistematika penulisan rancangan aktualisasi ya. Jadi ada 6 tabel. Kemudian nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output. Jadi ini output adalah output di setiap tahapan kegiatan. Ya, kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2. Ya, ini ada bawahnya agenda 2. Kemudian ini adalah keterkaitan atau kontribusi terhadap visi misi organisasi seperti itu. Nah, kemudian di bawah itu ada yang namanya analisis dampak, Bapak Ibu. Jadi analisis dampak itu ya jika nilai dasar ya Koryu berakhlak itu tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka apa yang terjadi? Itu disebut di analisis dampak. Jadi analisis dampak itu setiap kegiatannya, misalkan minimal 5 kegiatan ya, nanti ada 5 analisis dampak. Jadi analisis dampak itu ada setelah kegiatan. Ya, ini mohon bisa dicermati Bapak Ibu. Jika di LK sebelumnya mungkin ada sampai tabel 7 ya, penguatan nilai organisasi seperti itu ya. Jadi nanti untuk yang tabel 7 nanti bisa di-delete, untuk yang di rancangan aktualisasi kita menggunakan yang format 6 tabel. Oke, itu untuk tugas di hari ke-15 sehingga nanti kita di bimbingan berikutnya nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya adalah mempresentasikan di LK yang hari ke-15 ya. Jadi mengapa yang belum mendapatkan persetujuan atau belum melakukan konsultasi dengan Mentol harap segera berkonsultasi agar seperti core isu dan juga judul dari rancangan aktualisasi segera ditetapkan karena nanti akan digunakan ya untuk mengerjakan lembar kerja perhariannya. Ya, ini nanti akan menjadi draft dari rancangan aktualisasi. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, Bapak Ibu. Monggo, dipersilahkan. Izin bertanya, Bu. Oke, baik. Silahkan. Pripun, Pak. Untuk yang hari ke-13 sama 14, apakah ada format untuk PDF-nya atau Word-nya, Bu? Untuk formatnya tidak ada, kita mengikuti di ketentuan penulisan di rancangan aktualisasi saja. Ya, jadi kan sebenarnya LK ini kan sebagai panduan ya, sebagai panduan. Jadi ada kemarin dari teman-teman itu ada yang membuatnya file tersendiri harian, tapi ada yang sudah dituliskan langsung menjadi draft rancangan aktualisasi. Jadi nanti saat di hari ke-19 atau 20 itu nanti atau di akhir pembimbingan itu nanti kan saya akan melihat berapa persentase progres dari penyusunan rancangan aktualisasi. Jadi monggo gunakan yang lebih mudah, mau dibuat per file hari-hari sendiri atau mau langsung secara gelondongan sebagai draft rancangan aktualisasi itu juga ya. Untuk ketentuan penulisan nanti samakan dengan di rancangan aktualisasi yang kemarin sudah saya share di materi persamaan persepsi kalau tidak salah. Itu bisa dipahami. Halo? Bisa, Bu. Oke, baik. Ada lagi?
Oke, baik. Oke. Monggo silakan. Untuk tugas harian hari 13, 14, 15 ini kan berarti kita Maaf, suaranya agak putus-putus Ibu. nggak terdengar, Bu. Terdengar belum? Oke, terputus-putus tadi. Oh, Oke, monggo bisa diulangi. oke. Untuk tugas harian hari ke-13, 14, 15 ini berarti kan itu penyusunannya bisa sendiri-sendiri atau dijadikan satu. Ya, Nah, itu berarti betul. tidak perlu diupload di BSing, gitu. Tidak perlu Tidak diupload di tidak sih. perlu. Iya, nanti diuploadnya saat Soalnya kan penempatan. jadi Oke, nanti saat oke. rancangan aktualisasi utuh saja nanti diupload. Oke, siap matur suwun. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, jadi kita nanti untuk pembimbingan berikutnya ya nanti menunggu info apakah di, diajukan jadi sebelum hari Senin, apakah mundur setelah hari Senin ya, kita belum tahu, menunggu informasi dari panitia. Seperti itu. Monggo ada lagi Bapak Ibu jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Ya, jadi tolong dimantapkan ya atau difikskan dulu core isu ataupun judul rancangan judul aktualisasi kepada mentor masing-masing ya sehingga nanti sudah menyusun draft rancangan aktualisasi sudah sampai setengahnya kemudian ada perubahan itu kan nanti harus bongkar dari awal itu nanti juga membutuhkan waktu ya tenaga pikiran seperti itu. Jadi sebelum melangkah ke draft penyusunan rancangan aktualisasi disepakati dulu dan meminta persetujuan dulu dari mentor masing-masing. Monggo ada lagi yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Jika tidak ada, saya kira cukup ya untuk pembimbingan pada siang hari ini. Monggo setelah ini Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas atau juga mulai menyusun draft rencana aktualisasi sesuai dengan lembar kerja harian ya yang sudah saya sampaikan dan sudah Bapak Ibu download. Oke, baik. Monggo Mas Komi jika ada yang perlu diinformasikan. Oke, cukup. Ya, ini hari ke-13. hari 13 nih. Nah, besok itu hari ke-13 berarti besok. Oh, besok asinkronus ya, yang 10 JP nggih, Bapak Ibu. Nggih. Oke, terima kasih Bu Rizka sudah melakukan pendampingan, membimbing Bapak Ibu kelompok 1 untuk yang kedua. Berarti nanti Bapak Ibu itu bimbingan rencana Senin, tapi Senin kan cuti bersama gitu. Nanti akan diinfo Bapak Ibu, apakah di hari Sabtu atau di hari Selasa atau di hari Rabu. Itu gitu. Intinya sedangkan Senin libur. Intinya itu. Oke, itu gitu. Mohon maaf. Oke, monggo istirahat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri pembimbingan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rika. Terima kasih, Pak Kowi. Oke, langsung saya end, ya.